Di bulan Juli ini, di kebun Anda sudah mencurahkan begitu banyak tenaga, begitu banyak harapan, tapi tomat masih hijau, mentimun pucat dan hambar. Akrab dengan situasi ini karena di pertengahan tahun, tanaman memasuki fase krusial. Dan tanpa nutrisi yang tepat, mereka tidak akan punya cukup bahan bakar untuk panen yang baik. Hari ini, kita akan bongkar rahasia utama pemupukan yang sukses di bulan Juli. Saya akan sebutkan top 7 sayuran yang saat ini paling butuh bantuan nutrisi dari Anda. Dan pastinya, saya akan tunjukkan koktail energi seperti apa yang harus Anda berikan, supaya di bulan Agustus, panen Anda bisa melimpah ruah, bahkan pakai ember. Jangan lewatkan bagian akhir, ya. Karena di sana saya akan ungkap satu kesalahan fatal yang paling sering dilakukan, yang bisa bikin panen Anda berkurang drastis. Coba bayangkan tanaman Anda seperti atlet yang baru saja menyelesaikan separuh maraton. Di awal pertumbuhan, musim semi dan awal musim panas, fokus mereka adalah membangun otot, batang, daun, dan massa hijau. Untuk ini, nitrogen adalah kuncinya. Tapi di bulan Juli, pertandingan memasuki babak krusial. Maraton sudah di garis finish. Energi harus dialihkan. Bukan lagi untuk memperbanyak daun, tapi untuk membesarkan buah, umbi, dan membentuk crop. Mereka butuh bahan bakar yang berbeda total untuk sprint terakhir ini. Dan tugas kita adalah memastikan mereka mendapatkannya tepat pada waktunya. Baik. Inilah teks terjemahan dan adaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Membuka daftar teratas kita adalah sang raja, tomat. Setuju, kan? Tomat ini adalah rajanya kebun manapun, dan hasil panennya seringkali sangat memengaruhi suasana hati kita saat berkebun. Di bulan Juli, tomat memasuki masa paling krusial dan membutuhkan banyak energi. Coba saja perhatikan tanaman tomat Anda. Buah pertama sudah mulai membesar di sana, dan pada saat yang sama, tanaman terus berbunga serta membentuk buah-buah baru. Bisa dibayangkan betapa luar biasa berat bebannya. Tanaman bekerja tanpa henti, seperti stakhanofit sejati. Nah, untuk bisa bertahan dalam maraton ini, ia membutuhkan bahan bakar yang sangat istimewa. Jika Anda masih terus memberinya pupuk nitrogen seperti kebiasaan lama, Anda melakukan kesalahan fatal. Anda akan mendapatkan daun yang rimbun dan hijau pekat, tunas air yang kuat, tapi buahnya akan kecil, asam dan lambat matang. Di bulan Juli, sahabat utama tomat adalah kalium. Dialah yang seperti ahli logistik handal, mengalirkan semua gula dan nutrisi dari daun langsung ke buah. Semakin banyak kalium, tomat Anda akan semakin manis, wangi, dan padat dagingnya. Kalium juga membantu mencegah buah pecah. Tapi tidak hanya itu. Ada satu lagi tamu penting di pesta pertumbuhan ini, yaitu kalsium. Kekurangan kalsium menyebabkan masalah yang sangat mengganggu, yang mungkin sudah banyak Anda lihat. Busuk ujung buah. Itu loh. Bercak gelap kering yang jelek di bagian ujung buah. Oleh karena itu, koktail ideal untuk tomat di bulan Juli adalah kalium maksimal dengan tambahan kalsium. Komposisi inilah yang akan memberi kita hasil panen yang bisa dibanggakan. Di posisi nomor 2 daftar kita, ada mentimun yang renyah dan segar berair. Pernahkah Anda menyadari di pertengahan musim panas, mentimun tiba-tiba mulai rewel? Kadang pahit, kadang tumbuh bengkok seperti kail, batang sulurnya menguning, dan buah yang terbentuk semakin sedikit. Pasti Anda pernah mengalaminya. Semua itu karena mentimun adalah pekerja keras yang sangat rakus dan tak pernah puas. Ia bekerja seperti pabrik kecil, terus-menerus menyerap air dan nutrisi untuk menghasilkan buah baru tanpa henti. Menjelang bulan Juli, ia bisa dibilang sudah melahap semua yang enak dari tanah dan mulai kelaparan. Dan menu utama baginya saat ini adalah kalium lagi. Kalium inilah yang bertanggung jawab atas kerenyahan, kesegaran berair, dan hilangnya rasa pahit itu.
Ini membantu tanaman mendistribusikan kelembapan dan nutrisi dengan benar, mencegah buah menjadi kopong di bagian dalam. Tapi, berbeda dengan tomat, mentimun masih membutuhkan sedikit dorongan berupa nitrogen. Batang sulur mentimun harus terus tumbuh, mengeluarkan daun dan sulur baru. Karena di ketiak daun-daun baru inilah, mentimun-mentimun kecil calon buah akan muncul. Tanpa nitrogen, pertumbuhan akan terhenti, dan itu berarti ban berjalan, produksi hasil panen juga akan macet. Jadi, formula ideal untuk mentimun di bulan Juli adalah pemupukan berbasis kalium dengan sedikit tambahan nitrogen. Ini akan memberinya kekuatan untuk pertumbuhan masa hijau, maupun untuk berbuah lebat hingga musim dingin tiba. Sekarang, mari kita beralih ke dua tamu kita yang menyukai panas dari selatan, cabai dan terong. Dua kerabat dekat ini sangat menantikan bulan Juli, yang merupakan momen puncak mereka. Di bulan ini, mereka berbunga dengan lebat dan mulai membentuk buah yang kita nanti-nantikan. Namun, disinilah banyak pekebun seringkali menghadapi kekecewaan besar. Bunga-bunga mendadak rontok, bakal buah yang masih kecil menguning, lalu gugur bahkan sebelum sempat membesar. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Tanaman sangat kekurangan tenaga. Bayangkan, setiap bunga itu seperti proyek kecil yang butuh modal awal. Dan sumber energi utama untuk modal ini adalah fosfor. Fosforlah yang memberikan tanaman energi untuk proses berbunga. Dan yang paling penting, untuk langkah awal pembentukan bakal buah. Jika fosfor di tanah sedikit, tanaman seolah berkata, "Maaf, modal untuk proyek ini habis." Akibatnya tanaman akan menggugurkan bunga atau bakal buah yang baru terbentuk itu. Tapi modal saja tidak cukup. Ketika buah sudah berhasil terbentuk, disinilah kalium berperan. Kalium ini yang bertanggung jawab penuh atas kualitas hasil panen nanti. Anda ingin panen cabai dengan dinding buah yang tebal, juicy, berair, dan rasanya manis. Anda butuh kalium, mengidamkan terong yang berukuran besar, dagingnya padat, kulitnya mengkilap, tanpa rasa pahit dan tidak berongga di dalam. Ya, kuncinya tetap kalium. Kalium membantu tanaman menumpuk nutrisi penting dalam buah. Membuatnya tidak hanya enak, tapi juga menarik secara penampilan. Jadi, untuk memastikan panen cabai dan terong di bulan Juli memuaskan, mereka sangat butuh dukungan ganda. Fosfor untuk memastikan banyak buah terbentuk, dan kalium untuk kualitas buah yang prima. Pahlawan kelima kebun kita adalah si labu siam yang tak kenal lelah. Atau, seperti kadang diselorohkan, anak pungut kebun. Sepertinya ia bisa tumbuh di mana saja dan berbuah tanpa henti. Kita tinggal panen saja. Tapi jangan salah sangka. Labu siam seperti pelari maraton. Cepat sekali, kehabisan napas jika tidak didukung di tengah lintasan. Produktivitasnya yang luar biasa itu sekaligus menjadi kelemahannya. Ia menyerap nutrisi dari tanah dengan kecepatan luar biasa. Jika di awal musim tanam nutrisi masih berlimpah, menjelang pertengahan musim, tanah di bawahnya sudah terkuras parah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanaman mulai mengirimkan sinyal darurat. Anda akan melihat ujung bakal buah muda mulai menguning, membusuk, dan rontok. Ini adalah tanda pertama dan paling jelas bahwa ia kelaparan. Labu siam tidak mampu menghidupi semua anak-anaknya, buahnya. Baginya seperti cabai dan terong, fosfor sangat penting untuk pembentukan buah baru. Dan tentu saja ia butuh kalium agar labu siam yang sedang tumbuh menjadi mulus, padat, dan tidak berair. Oleh karena itu, jika Anda ingin pabrik labu siam Anda beroperasi tanpa gangguan sampai musim panen berakhir, ia perlu rutin disuguhi hidangan lengkap. Santapan utama ini harus terdiri dari kalium dan fosfor. Dukungan seperti ini akan membantu tanaman tidak hanya membentuk buah baru, tetapi juga mematangkannya hingga siap panen, sambil menjaga rasa dan kualitasnya tetap prima. Jangan biarkan pelari maraton Anda pingsan sebelum waktunya.
Dan inilah dia, si ratu kebun sayur, kubis. Khususnya untuk varietas medium dan akhir, bulan Juli adalah periode paling krusial baginya. Di musim semi dan awal musim panas, kubis sibuk menumbuhkan daun rimbunnya, daun-daun besar yang menyebar lebar. Untuk ini, mereka butuh banyak nitrogen. Namun kini fokusnya bergeser. Semua energi yang terkumpul tidak lagi untuk melebar ke samping, melainkan difokuskan ke dalam, membentuk crop yang padat, kencang, dan renyah. Jika pemupukan tetap menggunakan pola lama, Anda bisa mendapatkan roset hijau besar dengan bagian tengah yang longgar dan kosong. Arsitek utama di balik pembentukan crop kubis adalah fosfor. Dialah yang memberi sinyal pada tanaman. Cukup melebarkan daun, saatnya membentuk crop. Fosfor merangsang pembentukan dan pemadatan crop. Elemen penting kedua adalah kalium. Ini adalah penjamin kualitas. Berkat kalium, gula menumpuk di daun, menjadikan kubis manis dan renyah. Selain itu, kalium juga membuat dinding sel lebih elastis dan kuat. Ini sangat penting, karena saat terjadi perubahan kelembaban drastis, crop yang kekurangan kalium bisa saja pecah. Oleh karena itu, untuk mendapatkan crop yang ideal, padat seperti batu, dan tahan disimpan lama di musim dingin saat panen tiba di musim gugur. Di bulan Juli, kubis perlu dialihkan ke diet fosfor kalium. Pemupukan seperti ini adalah jaminan bahwa semua upaya menanam bibit dan merawatnya akan membuahkan hasil yang melimpah. Poin kita yang ketujuh dan yang terakhir, tersembunyi dari mata kita di bawah tanah. Ini adalah wortel dan bit. Kelihatannya seolah mereka tumbuh dengan sendirinya, dan kuncinya hanya menipiskan serta menyianginya tepat waktu. Tapi itu salah besar. Tepat di bulan Juli inilah tanaman akar ini memasuki fase pertumbuhan paling aktif. Mereka, seperti pompa kecil, menarik semua nutrisi dari daun ke bawah untuk menimbun massa, rasa manis, dan nutrisi baik di bagian yang akan kita makan. Dan jika mereka tidak dibantu dalam hal ini, hasilnya bisa sangat mengecewakan. Tahukah apa yang paling menyebalkan? Salah memberi mereka pupuk. Beri mereka nitrogen sekarang, dan semua kekuatan akan lari ke daun. Anda akan mendapat seikat daun yang besar dan subur. Sementara di bawah tanah, akarnya kurus, tidak menarik, bahkan mungkin berbulu. Agar wortel besar, mulus dan manis, dan bit berair serta tanpa cincin putih di dalam, mereka butuh kalium. Dialah konduktor utamanya, yang mengarahkan semua aliran gula dan nutrisi ke akar. Kalium bertanggung jawab atas penimbunan rasa manis dan meningkatkan daya simpan, yaitu kemampuan untuk bertahan saat disimpan. Tapi ada satu lagi bahan rahasia, kecil tapi sangat penting untuk tanaman akar ini. Itu adalah boron. Defisiensi boron adalah penyebab umum bit tumbuh berlubang atau dengan bagian tengah yang hitam, seperti busuk. Sementara wortel bisa bengkok dan hambar. Jadi pemupukan ideal untuk penghuni bawah tanah kita di bulan Juli adalah kalium dengan tambahan boron yang wajib. Ini adalah sentuhan akhir yang tepat, yang akan mengubah panen Anda yang biasa menjadi sesuatu yang patut dibanggakan. Tapi apa yang menyatukan semua sayuran ini? Dan kesalahan fatal, apa yang bisa membuat semua usaha Anda sia-sia? Kesalahannya sangat sederhana, terus memupuk tanaman dengan skema musim semi, yaitu menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi. Hasilnya, Anda akan mendapatkan tanaman yang subur, kuat, berdaun hijau gelap yang rimbun, tapi hampir tanpa buah. Tanaman, seperti kata para pekebun, akan menggemuk atau over-vegetative, mengarahkan semua energi ke daun, bukan ke hasil panen. Jadi, pupuk apa yang seharusnya diberikan? Bahan utama di bulan Juli adalah kalium dan fosfor. Dan cara paling sederhana, mudah didapat, dan efektif untuk memberikannya kepada tanaman adalah dengan larutan air abu kayu. Ini adalah eliksir kesuburan sejati untuk pertengahan musim panas. Resepnya mudah. 1 gelas abu kayu yang sudah diayak, tuangkan ke dalam 10 liter air,
Aduk rata dan biarkan terendam semalam, sekitar 24 jam. Kemudian siramkan di sekitar pangkal batang dengan takaran sekitar 1 liter per tanaman dewasa. Abu kayu mengandung kalium untuk rasa manis dan ukuran buah, fosfor untuk energi, dan kalsium yang akan melindungi tomat dan cabai dari busuk ujung buah. Tindakan sederhana ini mampu meningkatkan panen Anda berkali-kali lipat. Baiklah, mari kita simpulkan. Juli adalah waktunya mengganti pupuk nitrogen dengan pupuk kalium dan fosfor. Fokuskan pada tomat, mentimun, cabai, zukini, kubis, dan tanaman umbi-umbian. Larutan abu kayu sederhana akan menjadi sumber nutrisi terbaik bagi mereka dan membantu Anda mendapatkan panen yang melimpah dan lezat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, mohon beri like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips baru seputar perawatan kebun dan taman Anda. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Resep pemupukan musim panas apa yang sudah Anda coba dan terbukti efektif selama bertahun-tahun? Bagikan rahasia Anda di kolom komentar. Mari kita buat koleksi tips berkebun yang paling bermanfaat bersama-sama.